Halo, di sini saya telah mengerjakan tugas proyek metode morfologi tahun 2023 dengan tanaman cengkeh spesies Syzygium aromaticum L. familia Myrtaceae. Nama saya adalah Oni Sabrina Barusaragi, NPM S1J022012. Dosennya Dr. Insinyur Uswatun Nurjana MP, dan dengan prodi saya Agroekoteknologi Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai morfologi akar cengkeh. A. Sifat akar. Yang pertama, bagian tumbuh yang biasanya terdapat di dalam tanah dengan alat tumbuh ke pusat bumi. Yang kedua, tidak berbuku-buku, juga tidak berluas-luas. Yang ketiga, warnanya keputih-putihan dan kecoklat-coklatan. Yang keempat, tumbuh terus ujungnya, namun kalah dengan batang. Yang terakhir, bentuknya seringkali meruncing sehingga lebih mudah untuk menembus tanah. Selanjutnya, B. Fungsi akar. Yang pertama, untuk membuat tanaman tegak. Yang kedua, dapat juga meningkatkan penyerapan air di lapisan tanah yang dalam apabila terjadi kekeringan. Yang ketiga, mengangkut air dan zat-zat makanan yang sudah diserap. C. Bagian-bagian akar. Yang pertama, terdapat tudung akar yang biasanya paling ujung. Yang kedua, akar tunggang. Yang ketiga, akar tunggang palsu. Yang keempat, akar samping. Yang kelima, akar rambut. Yang keenam, pangkal akar. Yang ketujuh, batang akar. Dan yang terakhir adalah serabut akar. D. Sistem perakarannya itu akar tunggang, di mana dia memiliki cabang. Yang terakhir adalah kita bisa mengetahui bahwasannya akar dari cengkeh tidak memiliki fungsi dan tugas khusus pada akarnya. Nah, di morfologi batang cengkeh terdapat sifat batang. Yang pertama, tidak bersifat actinomorf. Yang kedua, tidak berluas-luas. Yang ketiga, tumbuhnya ke atas. Yang keempat, pertumbuhannya tidak terbatas. Yang kelima, bercabang. Yang keenam, berwarna coklat. B. Adapun fungsi dan tugas batangnya, yang pertama, mendukung bagian-bagian tumbuhan yang ada di atas tanah. Yang kedua, menjadi saluran produksi akar ke batang dan dari batang ke tubuh tumbuhan. Yang ketiga, menimbun zat-zat makanan. C. Pembagian tumbuh-tumbuhan atas jelas tidak batang. Seperti yang diketahui, batang dari cengkeh yaitu jelas dan berkayu atau lignosis, keras dan kuat. Yang D. Bentuk batang. Bentuk dari batang cengkeh yaitu bulat. Yang E. Permukaan batang. Permukaan batangnya yaitu lepas dan kerak ataupun serta berkasar. Yang F. Arah tumbuh batang. Arah tumbuh batang dari batang cengkeh yaitu lurus ke atas atau erectus. G. Percabangan batang. Percabangan batang dari cengkeh yaitu percabangannya monopodial, di mana batang pokok selalu terlihat jelas dibandingkan cabang-cabangnya. H. Perbedaan cabang berdasarkan sifatnya. Tipe dari percabangan berdasarkan sifatnya yaitu tipenya sirum pendek, di mana ia sebagai tempat pendukung buah dan buah. I. Arah tumbuh cabang. Arah tumbuh cabang dari batang cengkeh yaitu condong ke atas dengan 45 derajat membentuk. J. Menurut umur. Umur dari batang cengkeh yaitu umur panjang, di mana tubuhnya sangat keras dan semak serta herba. Morfologi daun cengkeh. Di morfologi daun cengkeh tersebut terdapat fungsi daun. Yang pertama, tempat terjadinya fotosintesis. Yang kedua, monokotil, yang dimana fotosintesis terjadi di jaringan spons. Yang ketiga, sebagai organ pernapasan. Yang keempat, stomata yang berfungsi sebagai organ respirasi. Yang kelima, tempat terjadinya transpirasi. Yang keenam, tempat terjadinya gutasi. Yang ketujuh, sebagai alat perkembangan vegetasi. Adapun bagian-bagian dari daun cengkeh yaitu tidak memiliki upi daun atau pelepah daun, yang biasanya sebagai vagina. Yang kedua, tangkai daun. Yang ketiga, helaian daun. C. Daun tak lengkap. Daun dari cengkeh yaitu daun bertangkai, di mana terdapat tangkai ataupun helaian. D. Bentuk daun. Bagian terlebar terletak di tengah-tengah lamina, yang perbandingan panjang dan lebarnya berbentuk daun lonjong. E. Ujung-ujung daun. Ujung-ujung daun dan daun cengkeh yaitu runcing, yang sejika kedua tepi daun di kanan kiri ibu tulang sedikit demi sedikit menuju ke atas. F. Tulang daun. Tulang daun dari cengkeh yaitu menyirip. Yang pertama, kosta memanjang dari ujung petiolus sampai apex. Yang kedua, tulang-tulang cabang keluar dari ibu tulang. Yang ketiga, susunan mirip sirip-sirip ikan. Selanjutnya G. Tepi daun. Tepi daun dari cengkeh yaitu rata ataupun integer. H. Daging daun. Daging daun adalah bagian daun yang terdapat di antara tulang, daun, dan urat-urat daun, di mana fungsinya itu sebagai asimilasi, respirasi, dan transpirasi. Warna dari daun cengkeh tidak hijau, karena adanya komplas dengan warna tertentu. Macam-macam daging daun. Pada tebal atau tipisnya daging daun, bergantung pada tebal atau tipisnya helaian daun. Permukaan
tambahan dari daun cengkeh yaitu licin. Morfologi bunga cengkeh. Yang pertama, bagian-bagian dari bunga cengkeh yaitu terdapat kepala putih, tangkai putih, kepala sari, pangkal bunga, kelopak, dan dasar bunga. B. Fungsi bunga. Fungsi utama dari bunga cengkeh yaitu sebagai organ polinasi dan organ fertilisasi. Fungsi tambahan dari cengkeh yaitu untuk propagasi keturunan ataupun penyebaran. C. Bunga tidak lengkap atau lengkap. Bunga dari cengkeh yaitu bunga tidak lengkap karena mempunyai tanda bunga serta kelopak dan mahkotanya sama bentuk maupun rupanya. Jadi sering dianggap bunga tidak lengkap. D. Bunga tidak sempurna atau sempurna. Bunga dari cengkeh yaitu bunga tidak sempurna karena salah satu kelaminnya tidak ada, dinamakan alat kelamin tunggal ataupun uniseksualis. E. Bunga majemuk atau bunga tidak majemuk. Bunga cengkeh termasuk bunga majemuk karena pada bunga cengkeh terdapat banyak bunga pada satu tangkai. F. Susunan bunga majemuk. Bunga cengkeh adalah bunga majemuk berbatas dengan susunannya, yaitu anak payung menggarpu majemuk, bunga tangga, atau bunga bercabang saling tandan, payung, lintai, ataupun lada. G. Tumbuhan berumah satu atau berumah dua poligami. Tumbuhan dari cengkeh yaitu bunga cengkeh termasuk bunga berumah satu, di mana dikarenakan bunga jantan dan betina terdapat pada satu tanaman yang sama. H. Letak periantum pada receptaculum. Di mana letak periantum pada bunga cengkeh yaitu berkarang ataupun melingkar yang biasanya disebut dengan silis. Selanjutnya yaitu fungsi kelopak. Di mana fungsi kelopak adalah untuk melindungi kuncup dari terhadap pengaruh-pengaruh dari luar, yang kelopak terdiri atas beberapa daun ataupun kelopak. Bentuk kelopak dari bunga cengkeh yaitu berlekatan atau gamosepalus. Selanjutnya yaitu mahkota. Fungsinya yaitu membantu penyerbukan bunga dengan menarik perhatian para serangga agar hinggap. Dengan bentuk mahkota, bunga cengkeh adalah bulat atau agak bulat. Selanjutnya itu benang sari, kepala sari, di mana bagian benang sari yang terdapat pada ujung tangkai sari. Di sini biasanya mempunyai ruang sari atau teca terdiri atas ruangan kecil yang di dalamnya itu loculus atau loculumentum. Di situ terdapat juga tangkai sari atau filamentum dengan bagian yang bentuknya benang dengan penampung mehintam yang umumnya berbentuk bulat. Kedudukan bunga cengkeh kepala sari yaitu bergoyang. Selanjutnya itu kepala putih. Kepala putih atau syama ialah putih bagian yang paling atas terletak pada ujung tangkai kepala putih. Yang kedua tangkai putih atau kepala putih yang disebut dengan silus. Bagian putih yang sempit dan terdapat di atas bakal buah biasanya berbentuk benang. Yang ketiga bakal buah ataupun ovarium. Bagian putih yang lainnya kelihatan membesar dan duduk pada dasar bunga. Selanjutnya itu penyerbukan. Tumbuhan cengkeh termasuk pada penyerbukan silang, di mana penyerbukan silang ini terjadi jika kepala putih itu berasal dari bunga tumbuhan lain tetapi masih tergolong jenis yang sama. Perantara penyerbukan bunga cengkeh. Bunga cengkeh melakukan penyerbukan dengan perantara serangga atau hewan lain yang terkadang sering hinggap di atas bunga dan berpindah ke bunga lainnya karena terjadinya bau ataupun warna yang serangga itu tertarik untuk menghinggapinya. Yang terakhir itu pembuahan bunga cengkeh, di mana pembuahan bunga cengkeh tersebut bertemunya serbu benang sari yang jatuh ke kepala putih sehingga mengalami beberapa proses yang terbentuknya buah. Proses penyerbukan dibantu oleh hembusan angin, air hujan, maupun bantuan dari serangga atau lebah yang menghinggapi pada sari bunga. Morfologi buah cengkeh. Buah cengkeh yaitu termasuk buah sejati, buah semu tunggal, dan buah sejati tunggal. Buah cengkeh juga termasuk buah sejati tunggal yang berdaging, di mana dimasuk dengan buah bunyi atau batu. Buah cengkeh juga termasuk buah sejati tunggal kering, di mana dia mengandung lebih dari satu biji. Selanjutnya yaitu morfologi biji cengkeh, di mana kulit biji cengkeh yaitu memiliki lapisan kulit dalam, tali pusarnya yang memiliki bagian menghubungkan biji dengan tembuni. Yang ketiga inti biji, terdapat lembaga dan putih lembaga di dalamnya. Terakhir lembaga. A. Akar lembaga. Akar lembaga dari cengkeh yaitu akar tunggang. B. Daun lembaga. Daun lembaga dari cengkeh yaitu alat untuk melakukan asimilasi. C. Batang lembaga. Batang lembaga dari cengkeh yaitu ruas di bawah daun lembaga.
Manfaat dan kegunaan dari cengkeh. Yang pertama, menjaga kesehatan mata. Yang kedua, mengurangi peradangan. Yang ketiga, menghambat radikal bebas. Yang keempat, mencegah bisul dalam perut. Yang kelima, meningkatkan fungsi hati. Yang keenam, membunuh bakteri. Yang ketujuh, meningkatkan kesehatan hati. Yang kedelapan, meningkatkan kesehatan tulang. Dan yang kesembilan, bahan untuk bumbu kuliner. Sekian dari saya. Terima kasih.